Persoalan yang mungkin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kemudian di tempat yang baik ini, persoalan perubahan masyarakat dari satu kondisi, dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, itu adalah suatu hal yang sulit, suatu hal yang susah. Seperti perpindahan angka 5 dalam raport kalian ke angka 6, ke angka 7, ke angka 8, itu suatu yang sulit, suatu yang perlu usaha, suatu yang perlu ketekunan kuat, kesabaran. Jadi banyak hal yang dituntut dari kita untuk kita sampai kepada perubahan. Dari angka 5 dalam raport ke angka 6 tentunya perlu ketekunan, perlu kesabaran. Apalagi sampai ke angka 9, misalnya ke angka istimewa. Orang-orang yang kita duduk bersama di sini, yang mereka telah dikuburkan ratusan tahun yang silam, mereka adalah orang-orang yang membuat perubahan, merubah suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Di antaranya adalah mereka yang disemayamkan di sini. Walaupun nama-nama mereka tidak tercatat pada batu nisan mereka yang di sini, yang di lain tercatat sebagiannya, akan tapi kita yakini bahawa mereka adalah agen-agen perubahan. Mereka adalah yang merubah keadaan dari yang sebelumnya kurang baik kepada keadaan yang baik, sehingga mereka mewariskan banyak hal bagi kita hari ini. Pertama, agama Islam yang merupakan rahmat. Islam, kita dilahirkan dalam keluarga Islam, dalam leluhur kita dari keturunan Islam, moyang Muslim. Itu adalah kerja-kerja perubahan di masa lampau. Itu adalah kerja yang sulit, kerja yang susah. Dan tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan bagi mereka dalam kerja itu, sehingga kita mewarisi agama ini, iman ini, keyakinan ini. Kemudian banyak lagi yang mereka warisi, termasuk identitas kita Aceh. Aceh bukan kita yang ciptakan, bukan Aceh yang kita yang buat, akan tapi Aceh itu satu identitas yang kita warisi dari masa lalu. Jadi itu adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh, di antara lain adalah orang-orang yang dikebumikan di tempat ini. Dan banyak lagi. Mereka adalah orang-orang yang pelopor, mereka adalah orang yang melakukan perubahan-perubahan dengan berbagai kesulitannya, dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kemudian pantas diingat. Bukan saja oleh generasi keturunan Aceh, akan tapi juga karena mereka agen perubahan untuk seluruh kawasan ini. Mereka akan juga diingat dan dikenang. Aceh jadi diingat, dikenang oleh seluruh oleh bangsa-bangsa lain, oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan lain. Itu adalah suatu hal yang juga kita warisi. Nama besar, kemegahan dan sebagainya, itu yang kita warisi, walaupun kita sekarang dalam keadaan tidak seperti kita harapkan. Untuk itu, kita hari ini, saya masih hidup hari ini, generasi saya yang masih hidup hari ini, dan terutamanya kalian ke depan adalah agen-agen perubahan untuk masa depan. Jadi apa yang harus kita lakukan, harus kita rencanakan dari ini. Kita harus punya sasaran. Jadi banyak tanggungjawab sebagai orang Aceh. Dia tanggungjawab bukan hanya untuk hidup sejahtera, akan tapi juga tanggungjawab untuk menyejahterakan orang lain, memimpin orang lain. Itu tanggungjawab, amanah sejarah kita. Kalau enggak ada perlu kita dengan sejarah ini. Tapi karena sejarah itu mewarisi amanat juga. Amanat sejarah besar. Iskandar Muda, Ali Maghayat Shah, Alauddin Riayat Shah, kemudian barisan tokoh-tokoh besar yang telah melakukan perubahan-perubahan besar di kawasan ini. Mungkin dari mulai Al-Malik As-Salih di tempat kita di sana. Beliau adalah seorang pelopor, seorang Al-Fatih, seorang penaklu. Mereka mewariskan amanat sejarah ini. Jadi beban kita hari ini sebenarnya bukan beban untuk menghidupkan diri kita saja, bukan. Akan tapi kita punya tanggungjawab untuk seluruh masyarakat yang ada di kawasan ini, terutama mungkin Indonesia, bangsa Indonesia, kemudian juga untuk Semenanjung Melayu, bahkan sampai itu semuanya dalam tanggungjawab orang Aceh sebagai amanah sejarahnya. Jadi untuk kalian hari ini, itu soal sasaran, soal visi kita ke depan. Jadi jangan bukan untuk jadi orang Aceh, saat kita bilang kamu orang apa, saya orang Aceh, itu di situ ada amanah, tanggungjawab yang harus diemban oleh orang Aceh apa. Jadi kita bawa itu bersama darah kita. Oleh karena itu kita perlu persiapkan. Kalian sekarang masih di sekolah,
Jangan jadikan cara kalian belajar itu cuma untuk mendengar guru, bukan. Tapi jadikan cara belajar kalian itu apa yang kalian ingin ketahui. Jadi targetkan dari kita sendiri apa yang kita ingin ketahui dan apa yang ingin kita kuasai. Dia harus punya arah. Buat arah itu sendiri dan bangun arah itu sendiri. Jadi jangan bergantung pada guru. Nanti guru jelaskan ini, ya kalian hafal itu, guru jelaskan ini, kalian hafal itu. Tidak begitu kita belajar. Kita belajar adalah untuk apa yang ingin kita ketahui. Kita ingin menguasai ini, maka kita harus datang ke situ dan kita harus menguasai itu. Untuk itu ada beberapa mungkin yang menurut saya perlu keterampilan yang perlu kalian kuasai untuk dalam ilmu pengetahuan. Untuk pribadi hidup kita harus perlu iman kita, keyakinan kita, kemudian akhlak kita, moral kita, itu harus kita bentuk dari sekarang. Harus kita bentuk dari sekarang untuk menjadi satu pribadi yang sempurna, pribadi yang memang akan membebani tanggungjawab itu. Nah, itu kalau jadi orang Aceh. Dan orang Aceh harus begitu. Kemudian dari sisi ilmu pengetahuan. Di sisi ilmu pengetahuan mungkin menurut saya ada 3 keterampilan yang wajib kalian kuasai dan wajib kalian miliki sekarang. Pertama, keterampilan menggambar. Harus penting menggambar. Menggambar itu ada deskripsi dan itu akan melatih pengamatan kalian. Ini dia. Foto tidak mengamati. Foto kita foto. Dan rekaman itu mungkin kita amati bagian-bagian tertentu. Apalagi kalau selfie kan. Selfie cuma wajah kita lihat aja kan. Tapi kalau menggambar tu, kita menggambar ini kita harus mengamati detail-detailnya dan semuanya. Itu akan melatih kita untuk mengamati. Pengamatan, observasi itu adalah satu metode paling penting dalam ilmu pengetahuan. Ilmu menggambar, kita jalan ke hutan, nampak foto, punya kertas, punya ini, kita buat sketsa untuk mendeskripsikan apa saja yang kita lihat. Objek apa yang kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan alam semesta ini untuk kita amati, untuk kita pelajari. Alam semesta. Bukan saja apakah itu diri kita. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada diri kita dan pada cakrawala. Fil afaq katanya, pada cakrawala. Jadi itu yang perlu kita amati. Kita merekam itu lewat tangan kita, lewat gambar kita. Kalau dalam penjelajahan kita bawa foto ke kamera ke gunung, misalnya kehabisan baterai dan sebagainya. Tapi kalau menggambar, ya asal ada pensil, ada apa saja yang bisa kita menggambar, kita bisa menggambar burung kah, pohon kah dan seterusnya. Itu adalah pengumpulan informasi, itu observasi. Jadi keterampilan menggambar selain itu juga merupakan seni, itu adalah suatu perlengkapan untuk ilmu pengetahuan, untuk kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian keterampilan berbahasa. Ada yang sulit. Kuasai bahasa selain bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dikuasai, bahasa Aceh sudah, karena di rumah juga bahasa Aceh. Kemudian bahasa Indonesia. Selain bahasa itu harus kuasai. Mungkin ada 5 bahasa resmi PBB, itu kalau mampu semua, enggak ada masalah dengan otak kita. Oh, saya enggak mampu bahasa kita, enggak ada. Di sini ini banyak sekali muat bahasa. Terutama mungkin bahasa Arab, karena itu akan mendekatkan kita dengan Al-Quran, akan dengan pedoman-pedoman hidup kita, juga dengan bahasa-bahasa yang popular di dunia ini. Gelombang kemajuan ilmu pengetahuan itu mungkin terjadi cuma 2 kali dalam sejarah milenium terakhir itu. Pertama, gelombang kemajuan yang dibawa oleh Islam, dan itu adalah bahasa Arab dan bahasa Persia menduduki tempat penting. Kalian menguasai bahasa itu, Arab, Persia. Untuk asal mau tujuannya ke kajian-kajian Islam, ilmu pengetahuan Islam, tidak mungkin tanpa bahasa Arab. Kalau bisa tambah lagi bahasa Persia, itu akan membuka kalian ke alam yang lebih luas, alam yang lebih besar. Tapi kalau cuma bermodalkan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Aceh, kemudian untuk menggali ilmu pengetahuan lebih luas, tiada cara, tersumbat pintunya. Jadi kalian harus menyediakan untuk diri kalian itu suatu jalur untuk ke dunia lebih luas. Arab, kalau mau mengkaji tentang warisan keilmuan, warisan ilmu pengetahuan Islam dalam berabad yang silam, bahkan dalam sejarah Aceh, orang dalam sejarah Aceh tanpa menguasai bahasa Arab, dia tidak akan bisa masuk secara leluasa. Karena mereka meninggalkan itu, mereka adalah bagian daripada sejarah Islam. Asal nyebut Islam, maka bahasa Arab, juga kemudian bahasa Persia, kemudian juga ditambah dengan bahasa Jawi adalah modal penting kita untuk mengembangkan sayap kita dalam ilmu pengetahuan itu.
Kalau dalam sains moden, dalam teknologi, maka pada periode kemudian setelah kemajuan Islam, kemudian kemajuan moden, itu bahasa Inggeris sudah jelas, kemudian bahasa Eropah lainnya, apakah bahasa Jerman atau bahasa Perancis. Jadi jangan takut dengan bahasa itu, jangan enggak pening dengan bahasa itu. Kalian bisa fokus 3 bulan, 4 bulan itu, insya-Allah sudah mulai punya keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa itu penting untuk meluaskan ilmu pengetahuan. Tidak ada cara lain. Nah, itu. Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia ini, tentang alam semesta ini, maka keterampilan berbahasa itu adalah suatu hal penting. Kalau perlu lagi, karena sekarang juga Jepang sudah muncul sebagai kekuatan baru dalam ilmu pengetahuan, kemudian Cina juga itu, mainkan bahasa Cina, bahasa Jepang, jangan takut. Saat otak kita terbiasa dengan hal sulit itu, maka semuanya akan menjadi gampang. Tapi kalau kita takut dengan sulit, rumah ayo pula, ayo pergi, nyanyi laju, ayo pergi, bangai ju. Dan Aceh tidak bisa jadi Aceh, pi bangai anjir. Aceh dia harus punya kecerdasan, apalagi sekarang perjuangan kita artinya dalam peningkatan taraf hidup, dalam kemajuan itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu dalam tingkatan atas. Kalau kita bercerita tentang harkat, martabat, itu ilmu pengetahuan, dan iman itu akan menentukan. Bicara harkat, martabat tapi enggak ada ilmu, bodoh, tetap tidak ada harkat dan martabat. Dia akan turun terus. Itu. Kemudian keterampilan yang lain, keterampilan berhitung, matematika. Fikir rumah, dah matematika. Itu ilmu menghitung. Hitung apa saja, semuanya alam ini Allah ciptakan dalam keharmonisan, dalam keterpaduan. Semua terukur, semua berimbang. Ada ukuran luas, ada ukuran berat, ada ukuran cepat dan sebagainya. Semua itu hitungan. Jadi matematika itu hal yang penting. Ilmu berhitung, hitung apa saja. Jadi semua rumus hitungan itu, bagaimana hitungan yang sudah dicapai oleh orang dulu dan sudah dirumuskan, itu hitung. Itu karena itu akan memberikan kalian perlengkapan. Semua enggak ada ilmu pengetahuan yang tanpa hitungan. Sastra pun yang sebenarnya cukup urusan imajinasi, akan tapi dia juga hitung. Jadi ilmu menghitung itu sudah penting. 3 hal dalam ilmu pengetahuan ini menurut saya merupakan urusan pokok dan keterampilan pokok yang perlu kita kuasai. Dan jangan takut. Ada orang bilang dulu itu berat sekali, ada enggak? Ilmu menghitung semua bawang kayu ni semua hitungan. Karena dia akan membuat satu keharmonisan, keterpaduan itu adalah karena terhitung baik. Antara bobot, lihat ni. Itu batu nisan besar. Nah, nampungnya itu hitungan. Mereka mengerjakan semua ini dengan hitungan, dengan perhitungan yang cukup baik. Ini yang tanah gundukan ini bukan gundukan alami. Ini gundukan yang dibuat, buatan. Dibuat di bukit, di sekitar itu nanti ada paritnya, bekas galian bukit, dan untuk ditempatkan makam-makam, nisan-nisan yang dengan hitungan simetrisnya, perimbangannya yang bagus, kemudian antara tinggi dan lebarnya cocok, enak dilihat, kemudian berseni dan seterusnya. Itu semua hitungan. Nah, jadi gambar, bahasa, kemudian menghitung, itu adalah perlengkapan pokok dari ilmu pengetahuan. Kalian boleh mengembangkan apa saja kemudian, mau ke fisika, mau ke kimia, mau ke mana saja, bahkan mau ke kajian-kajian Islam. Itu adalah perlengkapan yang harus kalian bawa dan melekat dalam kepala. Tidak perlu ada seluruhnya adalah rapor kalian itu 9, tidak perlu begitu. Ada beberapa mata pelajaran saja yang 9 itu kurang bagi kalian, itu boleh, itu yang bagus. Artinya yang lain 7, 6, 8 yang ada berapa mata pelajaran 9. Itu yang 9 itu kurang untuk kalian. Artinya bukan angka yang cocok. Artinya kalian berhak memiliki lebih daripada itu. Itu yang perlu. Artinya ada sesuatu yang kalian kuasai, keahlian. Dan ikuti terus, dalami itu terus. Jangan bergantung pada guru 100%. Guru menjelaskan ataupun ada suatu kesulitan, kita bertanya pada guru. Akan tapi kita membangunnya sendiri. Pergi ke perpustakaan, baca perpustakaan, tanya kepada guru, diskusi dengan teman-teman dan sebagainya. Itu untuk membangun ilmu pengetahuan. Waktu ini singkat, apalagi waktu muda ini tidak terasa kita lewati.
kalian lalai sekarang, maka itu sudah gugur. Mungkin harapan orang seperti saya kepada generasi baru pun gugur. Per tahun kami gugur orang. Artinya bukan potensi alam saja yang tersia-sia, tapi potensi manusia juga tersia-sia. Jadi kalian perlu sasaran dari hidup ini. Dan sebagai orang Aceh, sebagai orang Islam, sebagai orang Aceh itu punya tanggungjawab besar. Kalau kita ingin mengambil tanggungjawab itu, kalau tidak mau mengambil tanggungjawab itu, ya seperti yang sudah. Jadi orang yang kemudian terkuburkan biasa saja. Tapi kalau ingin menjadi agen perubahan, memberikan terbaik kepada orang lain, memberikan terbaik kepada negeri ini, kemudian kepada semua orang, dan akan didoakan kemudian selama-lamanya, itu maka kalian harus berusaha keras untuk itu dari sekarang. Oke, itu saja mungkin, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan kita akhiri dengan doa kepada orang-orang yang dimakamkan di sini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.